tidak melakukan perbaikan nilai karena nggak ada yang diperbaiki. Bukan nggak ada nilai C, ada satu. Kenapa nggak diperbaiki? Ya dosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Bersama saya Dila dan hari ini kita kedatangan ibu hebat kita yaitu Ibu Dr. Wanda Fitri MSI. Beliau merupakan seorang dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan Ibu yang Ibu jalani sekarang Bu? Ya rutinitas sebagai dosen dan tambahan sebagai wakil dekan 1. Nah teman-teman, Bu Wanda Fitri ini semasa kuliahnya merupakan seorang aktivis mahasiswi di masa kuliah ya Bu. Dan semasa kuliah itu Bu, bagaimana sih Ibu bisa terjun sebagai aktivis mahasiswi Bu di masa kuliah Bu? Gimana ya ceritanya? Mungkin passion masing-masing juga ya, tergantung juga motivasi gitu. Nah, yang pasti saya mencoba mengambil sisi positif dari ketidakmampuan saya waktu itu kuliah di tempat yang saya inginkan. Saya kan dari dulu tuh mau jadi psikolog, ya. Terus tidak berhasil. Kemudian saya ambil di dakwah karena ada dakwah itu adalah bimbingan penyuluhan masyarakat yang orientasinya juga ada ke konseling. Maka saya kuliah di sini dan untuk mengisi kekurangan itu saya pikir menjadi mahasiswa tidak cukup dengan hanya datang, duduk, diam, dengar. Ya. Kupu-kupu ya Bu? Ya, jadi kita juga harus bisa diskusi. Dan kemudian saya lihat senior-senior yang aktivis itu kok ngomong mereka tuh hebat ya, bukan omdo ya, bukan omong doang gitu. Tapi memang dari intelektual mereka dan segala macam itu memang bagus. Dan kebetulan saya dulu sekolahnya juga bukan bukan sekolah doang, saya juga dulu aktivis pramuka, ya. Kemudian aktivis di PII juga sudah dari sekolah gitu. Nah sampai di kuliah, ya udah saya mengikuti kegiatan organisasi ekstra kampus dan intra kampus. Wah keren banget nih Bu. Apalagi Bu kan aktivis di intra kampus ya Bu, ekstra kampus. Nah gimana sih Bu cara Ibu membalance waktu Bu, mengatur waktu? Apalagi Bu kebanyakan mahasiswa sekarang kan Bu lebih milih untuk kuliah tuh Bu karena nggak pandai mengatur waktunya gitu Bu. Mungkin masalahnya bukan tidak pandai mengatur waktu, tapi tidak mengerti orientasinya gitu, ya. Jadi orientasinya itu mau kemana, mau jadi apa gitu ya. Nah saya dulu itu orientasi saya itu saya mau jadi aktivis itu aja, karena dengan aktivis saya punya peluang banyak, saya punya teman banyak, saya punya koneksi banyak, itu aja dulu motivasinya. Kemudian saya juga memperluas diri, memperkaya diri dengan wawasan-wawasan keilmuan yang tidak kita miliki. Karena aktif misalnya seperti di ekstra kampus, itu kita ketemu dengan teman-teman yang bidang ilmunya berbeda dari kita. Berbeda pengalamannya, berbeda pengetahuannya, dan ya pokoknya secara sosiologis mereka sangat berbeda. Nah di situ saya gabung dengan mereka. Saya coba mencari jati diri, saya belajar, ya, dan saya menempa diri saya sendiri. Nah kemudian dari situ ya udah tanpa disadari enak aja, enjoy jadi aktivis gitu. Tapi kata aktivis tuh nggak tahu ya, yang bilang aktivis orang ya. Tapi betul, saya dulu kalau datang ke kampus, ya, pulang dari kampus tuh saya berorganisasi. Gitu. Kalau yang namanya hari Sabtu Minggu itu habis waktunya itu di kegiatan ekstra kampus. Jadi itu saya akhirnya tidak terasa udah mau selesai aja gitu. Jadi dinikmati aja gitu. Dan alhamdulillah kegiatannya memang satu lagi di samping mengerti orientasi, tahu motivasi, memang betul memanage itu penting. Sebab manage yourself, manage your time, manage your work, ya. Maka kamu akan bisa manage your life. Ketika kamu manage diri kamu bisa manage waktumu, kamu bisa manage pekerjaanmu, maka kamu bisa manage kehidupanmu. Jadi gitu dulu. Jadi sebenarnya alhamdulillah nggak ada halangan, justru dengan aktif di luar itu
dengan aktif di organisasi, maksudnya mau di intra mau di ekstra, itu justru memotivasi ke belajar gitu ya. Motivasi ke belajar. Saya insya Allah belum pernah IP di bawah 3 ya. Wow. Nah gitu, bukan nyombong Keren diri ya, ya. Bu. Kenapa? Dosen tuh enak aja, senang aja. Karena gini, kita kalau saya dalam kampus saya katakan kalau lagi dengan mahasiswa, saya sampaikan ke mahasiswa itu kunci sukses itu adalah memahami karakter dosen. Betul. Dosen tuh mau apa? Dosen tuh sukanya apa? Ya. Nah, kebetulan dosen-dosen saya itu dulu itulah dosen-dosen yang betul mereka suka membaca. Nah, saya suka sekali tuh ke kampus itu pinjam buku di pustaka. Kemudian kalau mau diskusi saya tunjukkan judul bukunya, saya tunjukkan nama bukunya, penulisnya, ya. Terus saya simpulkan isi buku itu. Saya pikir 2 kali 3 kali diskusi saya dianggap oke itu. Padahal kalau ujian saya juga biasa aja ya. Jadi itu yang membuat nilainya itu jadi meningkat. Kemudian ada juga mata kuliah yang betul-betul hafalan. Jadi kan seperti apa, tafsir nggak mungkin nggak ngapal kan, Iya, betul, Bu. hadis nggak mungkin nggak ngapal kan. Nah jadi hal gitu dihafal. Jadi kita memahami sendiri kriteria dari mata kuliah itu apa. Jadi jangan semua dihafal atau jangan semua dilogikakan, nggak bisa gitu. Nah jadi dari mana kita dapat itu? Dengan kita banyak diskusi. Nah kebetulan misalnya saya kan kurang bisa bahasa Arab, tafsir. Setiap hari Jumat itu saya belajar tafsir dengan teman di syariah, gitu ya. Nah, kemudian tafsir sama bahasa Arabnya sekaligus. Kemudian kita kurang statistik. Setiap hari Minggu saya belajar statistik sama teman-teman dari UNAN. Apa mungkin bisa jadi dari anak ekonomi, bisa jadi dari anak kedokteran gitu. Jadi ilmu tuh di situ gitu. Jadi makanya sepertinya ketika kita kembali ke kampus, ke kelas kita seolah maju selangkah. Padahal sebenarnya kita akan belajar gitu loh. Bukan saya bisa, tapi saya bisa karena saya belajar. Saya bisa karena saya terbuka dan mau berdiskusi dengan teman-teman. Itu aja kata kuncinya. Nah, Bu, semasa kuliah Ibu pernah menjadi wakil ketua senat ya, Bu? Pernah menjadi ketua senat. Terus pernah jadi pengurus HMI, pengurus IPI Sumbar. Nah, yang di Salutnya nih, Bu, akademik Ibu nggak pernah di bawah 3, Bu. Insya Allah, alhamdulillah. Bukan insya Allah ya, Alhamdulillah lah, Bu. Itu tuh apa sih, Bu, tantangan yang Ibu alami selama Ibu menjadi aktivis dan cara Ibu menyeimbangkan nilai akademik Ibu tadi, Bu? Iya seperti saya bilang tadi, justru aktif di luar itu menambah wawasan, membuat kita lebih pintar gitu. Jadi ya alhamdulillah saya nggak ada halangan dengan belajar. Seperti saya bilang tadi, saya susah belajar tafsir. Saya belajar sama teman-teman di syariah itu. Ya, saya susah dengan bahasa Arab, saya belajar dengan teman bahasa Arab. Saya susah statistik, saya belajar dengan teman-teman statistik. Nah, waktu itu kita kan ada mata kuliah di dakwah itu namanya sosiologi antropologi, sosiologi keperkotaan, sosiologi pedesaan dulu kan. Nah itu saya enak belajar sama teman-teman sosiologi di UNAN gitu. Jadi selesai. jadi seperti itu sebenarnya. Jadi menjadikan organisasi itu sebagai tempat belajar juga. Tapi ada orang yang memang kebablasan berorganisasi. Sehingganya ketika dia berorganisasi, dia lupa akademiknya gitu. Iya, betul. Nah kalau bagi saya itu berorganisasi itu untuk akademik. Sebenarnya itu saya bilang tadi, saya di semester 8 udah selesai. Ya. Tapi saya tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena asik berorganisasi. Sibuk di organisasi. Asik organisasi, akhirnya udah saya menyelesaikan di semester 10. Itu pun setelah ditegur sama orang tua. Kalau nggak ditegur orang tua mungkin lanjut belum selesai. Karena kan masih ada 2 tahun lagi ya. Mata kuliah udah nggak ada lagi. Kemudian saya tidak melakukan perbaikan nilai karena nggak ada yang diperbaiki. Bukan nggak ada nilai C, ada 1. Kenapa nggak diperbaiki? Ya dosennya. Tapi itu saya biarkan karena pengalaman saya lihat teman-teman senior kalau C diperbaiki tetap C juga gitu. Ya udah yang 1 ini dibiarkan, pengalaman aja. Jadi gitu. Jadi bukan ya saya juga punya kalau dibilang akademisi Ibu bagus juga tapi C ada juga. Ya, tapi bukan berarti saya menyuruh Anda untuk punya C ya, enggak begitu. Karena ini kita lihat tipe dosennya. Ada dosen yang memang susah gitu ya. Tapi kita paham dengan karakternya udah. Jadi gitu aja kata kuncinya. Jadi justru saya dulu alhamdulillahnya tidak ada kesulitan ya. Tapi kesulitannya itu bukan dikatakan tidak ada sulit sama sekali. Sulitnya itu adalah ketika bimbingan skripsi. Itu sulit karena ketemu
dosen yang perfeksionis. Ya, itu yang buat, tapi tantangan juga buat saya gitu. Suka tantangan ya, Bu? Tantangan juga buat saya perfeksionisnya itu. Dan alhamdulillah setelah saya tamat beliau angkat saya jadi asisten kan. Gitu. Oke. Tadi Ibu kan bicara tentang organisasi itu jadikan tempat belajar ya, Bu. Nah, apa sih Bu pengalaman yang paling berkesan ketika menjadi seorang aktivis tuh, Bu? Ini apa namanya? Ya belajar bersama, belajar berdiskusi, belajar sharing, belajar menjadi teamwork, ya kalau pengalaman. Nah, di situ kemudian kesulitannya itu ya menerima karakter yang berbeda, ya, menerima karakter yang berbeda. Di situ memang dalam kita paham yang namanya berkelompok, organisasi pasti ada yang dominan segala macam kan. Nah, itu yang kita jaga gitu, itu yang kita coba mentolerirnya gitu. Tapi itu jadi pengalaman yang menarik jadinya gitu. Dan saya sebagai anak waktu itu BPM, sekarang kan BKI ya. Iya, betul. Itu ajang bagi saya untuk mempraktekkan ilmu. Ya, melakukan konseling sama orang-orang seperti ini gitu. Yang penting prinsip saya itu gitu. Saya sebenarnya sederhana aja tujuan saya organisasi. Saya ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena bagi saya 1000 teman tuh nggak cukup. Tapi 1 orang musuh itu sudah cukup banyak. Ya, nah itu. Nah, Bu, Dila tahu Ibu dengan jurusan BPM ya, Bu. Nah, setelah tamat, Bu, yang pengalaman yang paling menarik nih menurut Dila, Bu. Setelah tamat Ibu langsung kerja menjadi wartawan Singgalang ya, Bu. Dengan jurusan BPM tuh, Bu. Itu seperti apa awalnya tuh, Bu? Ya, memang di kampus juga jadi pertanyaan ya, kok anak BPM atau anak BKI jadi wartawan ya. Nah, itu pengalamannya itu tadi. Saya kebetulan suka nulis. Ya, suka nulis. Dulu waktu sekolah juga sudah ikut lomba-lomba nulis, lomba puisi, segala macam itu. Nah, kemudian nulis itu akhirnya terasah. Saya sering nulis di Suara Kampus tapi tidak menjadi aktivis Suara Kampus, tidak jadi pengurus Suara Kampus. Kenapa? Karena saya aktivis di luar. Oh iya, Bu. Ya kan? Nah, saya tidak ini. Jadi nulis. Kemudian saya juga sekali-sekali nulis di Haluan, di Singgalang, dan saya sempat di Singgalang tuh 2 kali jadi cover profil mingguan remaja berprestasi. Kemudian apalagi nama saya lupa gitu, foto 2 kali terpampang itu ya. Nah, itu saya sempat itu. Kemudian di Singgalang sekali. Nah, jadi pengalaman nulis di Suara Kampus, pengalaman nulis di Surat Kabar itu yang membuat pengalaman saya membuat saya mungkin bisa bekerja jadi wartawan. Cuma memang tantangan pada waktu saya daftar itu ada sekitar banyak sih, ada sekitar sampai 100 sih. Nah, dari itu ada anak dakwah 3. Yang ikut tes sekarang ya, Bu? namanya KPI ya. Oh iya, betul. KPI 2, saya 1 orang BPM. Nah, kemudian di seleksi kedua, di tahap kedua lulus 25 orang. KPI 22 tuh gugur, tinggal saya sendiri ya. Nah, kemudian dari 25 itu terpilih 12 orang. Nah, salah satunya mewakili IAIN Imam Bonjol Padang tuh saya. Nah, kemudian sisanya ada dari IPB, ada dari UNPAD, ada dari ISI Padang Panjang. Nah, kemudian lebihnya itu adalah UNAN. Kan Ibu jadi asisten dosen juga, nah, Bu, dan Ibu bekerja di wartawan Singgalang, Bu. Itu tuh gimana Ibu cara Ibu ngebalance waktunya, Bu? Dan apa sih, Bu, pengalaman unik, Bu, ketika menjadi wartawan? Pasti ada hal yang wahnya gitu, Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk wartawan tuh waktunya bebas ya. Tergantung nanti kalau ditelepon dari kantor, ini ada berita ini, kita kan dibagi. Bulan ini sosial keagamaan, bulan depan politik, bulan besok ekonomi, terus bisa nguasain semua, kan dibagi-bagi. Nah, jadi kalau untuk wartawan waktunya lebih fleksibel. Nah, kalau saya ngajar, biasanya saya kasih tahu ke kantor bahwa tapi itu diperingatkan sebenarnya nggak boleh terlalu ini kan, karena kita kan utamanya di sana. Nah, jadi kerja ya uniknya itu aja. Kalau wartawan pakaiannya beda, ke kampus kan pakaiannya beda. Iya, betul. Jadi di ransel saya tuh 2 pakaian. 1 pakaian kasual untuk jadi wartawan, jurnalis ya. 2 pakaian baju kurung feminim ini untuk pergi ke kampus. Kadang-kadang 2 kali ngajar bajunya 2 minggu, tergantung di kosan teman, di kontrakan, bukan kosan teman, itu kontrakan kami dulu ngontrak rame-rame, diteruskan.
itu dulu sekretariat, di kantung situ. Kadang-kadang sama adik-adik situ dicuciin baju itu. Tapi saya negur, bajunya kok itu terus gitu ya. Nah, baru sadar ganti lagi. Nah, itu. Dan saya pernah ditegur oleh dosen senior kita. Gara-gara saya dikira dari kampus pakai baju kasual itu. Padahal saya sudah pulang dari kampus ngajar, mau mau liput berita, pakaian seperti itu ditegur. Artinya gini, loh kamu kok pada asisten dosen, sarjana ini dia pakaian seperti itu. Ya saya nggak bisa jelaskan waktu itu, saya wartawan Pak, nggak juga, entah kenapa saya diam aja, iya Pak gitu aja. Namanya ke dosen ya, kita manut-manut aja karena pikir saya nggak usah berdebat lah gitu, nggak perlu berdebat. Nah itu kalau uniknya kalau antara kampus dan ini. Tapi kalau pengalaman unik yang pertama itu adalah ketika saya mendapat tugas meliput kondisi tentang itu pelepasan bypass, membuka jalan bypass waktu itu. Itu kan tahun 93 ya. Belum ada ini ya. 93. Nah, jadi pergi ke sananya itu sekitar jam 2-an, jam 3. Naik mobil pickup yang apa itu? Orang sini sebut CB ya. Cigak baru apa itu? Untuk batu-batu gitu, Bu? Enggak. Memang pickup tapi dikasih bangku kursi. Mobil pick up itu kan Cigak baru ya kalau nggak salah nama CB ya, kerennya CB, jangan Cigak baru, CB gitu ya. Nah itu diingatkan sama sopirnya, mau balik lagi nggak Dek? Iya dah. Kalau mau balik lagi jangan lewat dari jam 5 ya, karena mobilnya nggak ada lagi jam 5. Oke. Waktu itu saya masih ingat daerah itu daerah Simpang Kalumpang yang dekat Tabiang, yang sebelum simpang perbatasan bypass Lubuk Buaya itu ya. Nah, terus saya masuk ke sana sendirian loh. Karena kalau nggak boleh itu sendirian loh. Itu waktu itu masih magang. Ya, masih magang itu. Karena magang itu juga lumayan, magang 3 bulan loh. Training 1 bulan, magang 3 bulan. Setelah magang itu baru dikasih gaji. Lumayan juga perjuangannya sih. Tapi sekali dapat gaji kan enak. Ya. Waktu jadi asisten 10.000, udah jadi wartawan 500.000, kan enak. Jauh perbedaannya, Bu. Banyak perbedaan. Nah, jadi waktu ke situ asik bicara dengan masyarakat, membicarakan pembebasan tanah mereka gitu ya. Terus saya lihat juga di sebelahnya ada budidaya anggrek sama ikan air tawar itu. Saya ke sana ambil berita lagi untuk kepentingan artikel saya lagi kan. Nah, saya ke sana karena kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif kita ini karena kita masih dalam keadaan magang kan berbahaya itu. Kan uji coba. Saya ambil berita akhirnya sampai jam 6. Yang membuat yang membuat berakhir itu terdengar suara azan itu. Maghrib sudah kan, kaget loh, gimana mau pulang? Udah lewat jamnya, Bu. Gelap, memang udah gelap kan? Gimana mau pulang? Lewatlah mobil truk yang bawa batu kali. Yang besar tuh, Bu. Batu-batu yang di Kelawi itu. Ya, Batang Air Kelawi itu. Truk itu lewat. Saya stop. Anda bayangkan mereka berdua ya, orang bawa batu, tampangnya keneknya nggak pakai baju. Saya perempuan sendiri ya, Bu. Sendirian. Etikanya kan nggak boleh menunjukkan identitas. Tapi demi keamanan saya keluarkan identitas. Padahal itu melanggar ya, Bu. Melanggar sebenarnya. Saya keluarkan identitas, saya tunjukkan saya wartawan, minta tolong keluar. Nah, pertama mereka agak usil-usil juga. Nah, habis itu saya kreatif, saya tanya, udah mau masuk berita nggak? Kisah hidupnya bisa nggak cerita? Nanti saya masukkan ke koran. Nah, dia akhirnya jadi sopan gitu. Dan saya diantar sampai ke depan kantor Singgalang itu di Veteran. Itu kalau pengalaman unik saya itu waktu jadi wartawan pertama kali ya. Nah, kemudian yang unik lagi setelah bekerja, pengalaman saya yang sangat berkesan lagi adalah kan saya cuma 1 tahun jadi wartawan. Ketika jam 11 malam saya ditelepon dari kantor untuk meliput berita orang bunuh diri di daerah Marapalam sana. Karena kebetulan saya tinggal di Jati, kawasan berita saya itu sampai ke Marapalam gitu loh. Jam 11 malam saya keluar pergi ke sana. Itu sendiri, Bu? Sendiri, nggak ada nama Cita Wartawan kan siap. Iya, harus siap, Bu. Siap kan? Nah, pergi ke sana meliput berita dan itu memang nggak ke tempat lokasi lama-lama. Kita akhirnya di kantor polisi. Di kantor polisi gitu ya, di kantor Polsek Marapalam. Itu pengalaman yang kedua yang sangat berkesan bagi saya, bahwa memang menjadi tantangan itu berat. Jadi seimbanglah gajinya ya. Jadi salary-nya sama kerjanya seimbang gitu. Belum lagi nanti pulang jam
kalau ada berita yang harus headline, kita kan berlomba tuh, berita kita harus headline. Kalau enggak kita nanti enggak dapat bonus, nggak dapat tingkatan kerja. Kinerja kita kan di situ dinilai. Jadi minimal tuh targetnya 1 bulan tuh harus ada headline. Nah, ketika berita tuh headline, nungguin layak naik cetaknya itu kan sampai malam. Kalau kita nggak tungguin, nanti bisa aja kita tuh bergeser gitu loh. Mundur ya, Bu? Bukan mundur, digeser aja, diganti aja. Jadi cerita tuh nggak jadi headline lagi, jadi di bawah gitu. Jadi kita tungguin itu. Nah, ketika nungguin itu bisa pulang jam 2 malam, ya. Bisa pulang jam 2 malam. Akhirnya sampai di tempat kosan, yang protes siapa? Ibu kos. Ibu kos nggak siap lihat kita pulang malam. Iya. Ya. Karena lingkungan ya, Bu. Meskipun kita diantar pakai mobil perusahaan, tapi yang ngantar kan ganti-gantian orangnya. Nah, ada yang besok jenggot, besok lagi botak, kurus, tua, muda gitu. Ibu kos nggak siap, lapor ke orang tua. Nah, orang tua ibu, terutama ibu ya, nelfon. Katakan, cobalah nak cari kerja yang kayak orang biasa, pergi pagi pulang petang, dalam meeting kayak bebek ya. Nah, itulah, alhamdulillah gara-gara itu, maka akhirnya pas ada peluang jadi dosen, maka pindah ke dosen. Itu sebenarnya cerita sih. Masalahnya nggak restu orang tua aja. Kalau restu orang tua nggak tahu ya, karena teman-teman saya sudah ada yang di RCTI, sudah ada yang hebat, bahkan tutor saya tuh Karni Ilyas loh, nggak nyangka kan? Keren ya, Bu. Tutor saya itu Karni Ilyas dulu. Selama 1 bulan kita di training sama beliau. Bicara tentang Karni Ilyas nih, Bu, Bapak Karni Ilyas, apa sih, Bu, pengalaman atau ajaran dari beliau yang paling berkesan, Bu, selama Ibu menjadi wartawan di Singgalang, Bu? Kalau beliau kan tutor waktu training ya, waktu pelatihan aja. Tapi memang banyak ilmunya, banyak sekali. Dan beliau tuh orangnya yang meminta kita tuh untuk selalu kreatif, ya. Kreatif, cekatan, cerdas gitu, harus. Dan beliau tuh orangnya memang langsung aja gitu ya, nggak ada basa-basi. Kalau negur kita tuh nggak ada basa-basi, langsung negur. Tapi yang heran itu nggak pernah sakit hati gitu. Dan sama beliau tuh memang kan sebenarnya usia jauh rentang ya, tapi dengan memanggil beliau abang itu jadinya kayak betul-betul membina gitu kan. Nah, itu jadi katanya kalau wartawan nggak cerdas, wartawan nggak kreatif, nggak usah aja jadi wartawan ya, Bu. Gitu ya, nggak usah aja jadi jurnalistik, jadi jurnalis gitu. Nah, itu saya ingat. Kemudian dia pernah sekali waktu pelatihan yang namanya kita anak IAIN kan pakai baju kurung begini nih, pergi pelatihan. Karena saya pikir kan cuma pelatihan, masih dalam training ya, belum ke lapangan. Kemudian ketemu sama beliau di tangga mau naik itu. Beliau bilang gini, angka jadi wartawan. Nah, kalau di orang Padang kan laki perempuan tuh ang ya. Angka jadi wartawan. Iyo bang. Kalau kau jadi kau baalang jadi wartawan, kau cabi lah orang ang. Saya masih ingat itu. Terus saya bilang, ini kan selama training bang, nanti sih ganti. Nah, itu kesan saya di negara. Tapi kita nggak sakit hati. Betul yang dia katakan tuh, pengalaman saya langsung kan, ketika saya meliput berita yang ke Kalumpang itu. Coba bayang kalau saya pakai rok naik truk yang tadi tinggi loh. Saya naik itu sampai dipegangin sama keneknya, saking tingginya kan. Kalau saya pakai rok kan nggak bisa naik, saya berhenti kan. Robek celana ya, Bu. Ya kalau saya diapa-apain kan saya nggak bisa bela diri gitu. Tapi memang mungkin salah satu yang membuat juga diterima itu kan ditanyain, punya ilmu bela diri nggak? Nah gitu ya. Itu ya harus punya ilmu bela diri wartawan, kok enggak nanti pulang malam itu segala macam gimana ya kan? Harus punya mental yang kuat ya, Bu. Oh iya. Mental harus nomor 1, nggak boleh mewek. Nggak boleh nangis ya, Bu. boleh nangis. Nah Ibu, apa sih Bu pesan Ibu untuk mahasiswa ketika menjadi seorang aktivis, Bu, dan cara mereka untuk menyeimbangkan akademiknya, Bu? Ya itu tadi, pertama perbaiki motivasi Anda. Kemudian orientasi Anda tuh harus jelas, punya orientasi yang jelas, dan manage waktu dengan baik, ya. Jadi jangan tadi kebablasan tadi. Kalau sekarang enak, kalau dulu itu gimana ya? Dulu saya merasakan semakin kita jadi aktivis kok semakin hampa ya, semakin hampa dunia itu. Nah ternyata setelah saya masuk ke dunia kerja, jadi dosen itu bukan semakin hampa sebenarnya, semakin terasa dunia itu kecil, dunia itu besar dan kita itu kecil. Jadi kurang terus. Jadi kalau kita tidak percaya diri akan terasa kurang terus gitu. Nah, jadi untuk itu sebenarnya perkuat orientasi, kemudian perjelas motivasi, kemudian mampu manage dengan baik, manage suatu dengan baik.
kita tuh mau jadi apa, kita tuh mau kemana, ya kan? Nah, kemudian kita tuh mau organisasi itu untuk apa sih? Iya, betul, Bu. Ya, Kayak mana kemana ya. kita ke depannya, Bu? Kita organisasi itu untuk apa sih? Ya, pasti ini kalau kalian mahasiswa itu adalah mencari jati diri, Iya, betul, Bu. memperbanyak teman dan membuka wawasan, itu aja dulu kata kuncinya. Ya, Betul, Bu. Nah, tapi hindari yang hal-hal yang pragmatis. Saya kalau jadi aktivis, saya nanti mau jadi ini, saya mau jadi ini, itu pragmatis. Karena kalau nanti ketika itu tidak sesuai, kita stres sendiri kan? Iya, betul, Bu. Gitu. Dila mau minta nih, Bu, satu, Bu, ajakan Ibu untuk pemirsa dari DNK TV, Bu, untuk kuliah di UIN, Bu. Ya, saya pikir dakwah itu keren ya. Fakultas Dakwah Keren, Bu. Demokrasi itu keren. Ada TV-nya, ya kan? Nah, kemudian jurusannya juga keren-keren loh. Betul, Bu. Di komunikasi kamu bisa jadi apa saja, ya. Kamu bisa, karena senior kalian juga banyak kerja di TV kan? Betul, Bu. Ada yang di TV One malah, ya kan? Ada CNN malah. Jadi keren, menurut saya itu keren. Kemudian begitu juga yang anak BKI. BKI itu juga bisa di mana saja. Nggak harus sesuai jurusan ya, Bu? Enggak, bahkan ada beberapa orang BKI, termasuk juga KPI, ada yang kerja malah sudah jadi pegawai bank loh. Ya. Nah, jadi semuanya itu dimanapun kalian kuliah sebenarnya adalah tergantung bagaimana cara kalian mensyukuri dan memahami keilmuan saudara itu. Itu aja. Kemudian kita harus selalu punya motivasi bahwa kehidupan kita tuh nggak berhenti besok gitu, tapi akan ke depan. Jadi menurut saya, pesan saya memang calon mahasiswa, percaya Anda tidak akan kecewa kalau kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita punya jurusan komunikasi, sekarang dipraktekkan ada NKTV, dulu ada radio ya. Iya, betul. Radio kalah karena ada new media sebenarnya. Kemudian ada BKI yang bekerja di konseling, bisa membuka labor sendiri, praktek sendiri. Kemudian ada di pemberdayaan masyarakat, bisa menjadi seorang relawan, bisa menjadi pendamping masyarakat, ya, jadi LSM dan segala macam. Kemudian adalah di manajemen. Oke, itu saya gitu aja. Bu, makasih banyak, Bu, untuk waktunya, Bu. Oke. Dila merasa beruntung sekali, Bu, bisa berbicara langsung dengan Ibu gitu, Bu. Oke, pemirsa dari DNK TV, sekian dulu pembicaraan kita dengan Ibu Wanda Fitri. Saya dan kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.